Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Antum tahu apa itu shadiqun? Orang-orang yang benar. Orang-orang yang betul dalam berbuat di atas dunia ini. Orang yang cerdas al-qais tadi. Orang yang dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang menahan syahwatnya untuk dunia, beramal untuk akhirat. Siapa dia? Innamal mu'minun. Dialah orang yang beriman. Alladziina aamanu billahi wa rasulihi. Orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Beriman dengan ayat. Wala ana abidu ma'abatum. Beriman dengan ayat. Bahwa lam yalid walam yulad. Beriman. Wa rasuli. Dan melihat Rasulnya cara bermuamalah. Summa lam yartabu. Kemudian imannya kuat. Nggak terkecoh dengan tawaran-tawaran. Nggak gampang berubah. Ini banyak orang yang gampang kolab imannya. Baru ditawarin produk ini langsung dicari dalil supaya halal gimana. Astagfirullahaladzim Pak Kiai. Berapa tahun lagi mau berhenti? Saya mencatat ada 2 poin yang sangat jelas di sini. Yang pertama, orang ini terlalu percaya diri. Dia membaca Al-Quran, mengupas isi Al-Quran, hanya bermodal membaca Al-Qurannya saja. Lalu dia bicara apa yang ada di pikirannya. Tembak-tembak kalimat yang ada di dalamnya. Sodikun, apa itu sodik? Lam yartabu, apa itu lam yartabu? Lalu dikait-kaitkan dengan apa yang ingin dia serang gitu. Ini kalau tidak salah kan bicara tentang orang yang membolehkan mengucapkan selamat Natal. Itu dianggap menghina Tuhan, membenarkan orang yang berkeyakinan Tuhan beranak, melawan ayat lam yalid lam yulad. Jadi ucapannya itu penuh dengan pikiran dia sendiri yang ditembak-tembakkan, dicocok-cocokkan dengan ayat Al-Quran. Wah, ini pelecehan sekali kepada Al-Quran. Kalau bagi kita yang waras. Kalau kita tidak waras, menganggap Al-Quran itu hanya seperti koran, seperti majalah Bobo mungkinnya. Dia baca suka-suka. Ya kalau soal makharijul hurufnya ya urusan dia lah ya. Panjang pendek urusan dia. Saya bukan guru Iqra ya. Jadi tidak perlu terlalu penting juga untuk menjelaskan di mana benar salah masalah itu. Tetapi kalau Anda perhatikan dengan seksama, ini tafsiran dengan hawa nafsu saja. Tidak pakai ilmu sama sekali. Cocologi. Cara menafsirkan Al-Quran saja itu etikanya luar biasa buruk sekali. Dia baca ayat, dia tembak kalimat terakhirnya, lalu dia bernarasi berbusa-busa. Padahal nggak ada hubungannya. Perhatikan. Dia bilang as-sodikun itu orang yang benar. Secara bahasa mungkin kita bisa terima sodik itu benar. Tetapi ini menjadi melenceng dari ayatnya. Menjadi nggak sinkron. Susunan Al-Quran sistematika yang indah rusak semua. Kenapa? Karena dia memaknai kalimat nggak sesuai dengan maksudnya. Ini kan ayat bicara tentang orang-orang Arab yang berikrar kepada Rasul. Amanna, kami beriman ya Rasul. Maka oleh Allah ditegur atau diberi perintah kepada Rasul. Ucapkan kepada mereka Muhammad. Kalian belum beriman tetapi masih Islam. Kenapa? Karena sebatas ikrar itu masih Islam. Kalian akan disebut beriman apabila kalian sodikun. Apa itu sodikun? Orang yang benar. Ya Pak, kalau dipaksa-paksa iya sih benar. Cuman kan jadi nggak sinkron dengan ceritanya. Ini kan sama dengan ceritanya Mukidi. Ditanya, apa terjemahan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Lalu Mukidi menjawab, kita wajib sholat dan dilarang mencuri. Terus kata gurunya salah. Loh, kan benar itu Pak. Iya benar si Mukidi goblok. Tapi bukan itu maksudnya. Iya yang kamu ucapkan itu benar. Kita wajib sholat, tidak boleh mencuri. Itu benar. Tapi itu bukan maksud dari Rabbana atina fid dunya hasanah. Si goblok kan begitu gurunya kan. Mari langsung kita buktikan ya kalau tafsiran orang ini aneh-aneh gitu ya. Ini dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Yaqulu ta'ala dzikruhu lil a'rabi alladzina qalu amanna wa lamma yadkhulul imanu fi qulubihim. Jadi Allah ini berfirman ya kepada orang-orang kafir yang mereka mengaku kami beriman. Padahal dalam hati mereka belum masuk keimanan. Mereka baru Islam gitu ya. Ini kan sambungan dari ayat sebelumnya, ayat 14 ya. Ini kan ayat ke-15-nya. Apa yang mau difirman oleh Allah itu? Innamal mu'minuna ayyuhal qaum ya. Sesungguhnya orang mukmin itu, wahai kaum atau wahai kalian itu, alladzina soddaku. Yang pertama adalah orang-orang soddaku yang membenarkan. Menyatakan itu benar. Allah kepada Allah ya.
artinya beriman ya. Beriman itu kan tasdik ya, menyatakan Allah itu ya benar sebagai Tuhan gitu. Tidak ada Tuhan selain Allah, itu kebenaran gitu ya. Wa rasulahu, dan juga membenarkan Rasulnya. Artinya juga membenarkan agama yang dibawa Rasulullah, membenarkan Rasul itu sebagai Rasulullah gitu ya. Jadi itu orang beriman itu dulu yang pertama ya. Kemudian summalam yartabu ya. Dan mereka itu tidak ragu ya. Yaqulu, maksudnya firman Allah adalah summa lam yashukku. Kemudian mereka itu tidak ragu fi wahdaniyatillahi. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Dalam tauhidnya kepada Allah, ya, bahwa Allah cuma satu, Tuhannya cuma satu gitu ya. Wala, dan juga tidak ragu gitu ya. Begitu cara mengartikannya ya. Fi nubuwati nabiyhi, tentang kebenaran bahwa Nabi Muhammad adalah nabinya Allah ya, dan juga rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa alzama nafsahu, dan dia mengharuskan dirinya atau berusaha atau mensenantiasakan dirinya ya, ta'atallahi, kepada ketaatan kepada Allah ya. Selalu berusaha, selalu mengharuskan diri taat kepada Allah. Wa ta'ata rasulih, dan juga taat kepada rasulnya. Wal amalah, dan juga alzamah ya, mewajibkan dirinya ya. Perhatikan di sini, bima wajaba alaihi, kepada apa-apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Kemudian min faraidillahi, dari apa-apa yang telah difarduhkan atau dari faridoh-faridoh, dari kewajiban-kewajiban dari Allah ya. Bi ghairi syakkin, itu yang paling penting, tanpa sedikit pun ada keraguan, fi wujubi dzalika, tentang bahwa hal itu semuanya wajib alaihi, atasnya. Jadi ini apa hubungannya dengan Pak Kiai yang mencari-cari dalil? Ini bukan masalah amalia Pak, ini masalah akidah. Jadi kita itu meyakini Allah, tauhid, meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan, meyakini apa yang kita diwajibkan oleh Allah itu memang wajib. Kita mengerjakan itu dan kita meyakini. Berarti lam yartabu di sini kaitannya dengan orang kafir ya, yang ragu. Ya. Kenapa? Karena kalau kamu ragu dengan Allah, ragu dengan Nabi Muhammad, ragu dengan kewajiban yang kamu kerjakan itu, walaupun kamu mengerjakannya, kalau kamu tidak yakin itu wajib, itu kamu sudah keluar, sudah bukan orang beriman. Jadi ini bukan masalah orang-orang misalnya berbohong tentang dalilnya begini, dia bilang itu enggak membuat dia keluar dari Islam. Ya. Apalagi dalam hal yang mukhtalaf, ya, yang memang masih banyak beda pendapat, terus diambil pendapat yang halal, terus karena menurut kamu itu haram, terus kamu anggap orang ini keluar dari Islam, lam yartabu. Si goblok betul menafsirkan Al-Quran suka-suka ya. Jadi ini enggak ada kaitannya dengan orang yang mengeluarkan dalil produk ini halal walaupun menurut kamu salah. Mengeluarkan fatwa ucapan Natal itu boleh walaupun menurut kamu keluar dari Islam. Itu kan karena kamu nganggap dia itu kalau ngucapin Natal berarti meyakini. Padahal kan itu keyakinan orang sengklek begitu ya. Mana ada kita cuma mengucapkan lalu kita dianggap meyakini ya. Sengklek tidak perlu kita bahas orang sengklek itu ya. Saya hanya ingin ya, Al-Quran itu dipahami dengan pas. Ini yartabu ini kebalikan dari orang mukmin. Berarti serius. Makanya dijelaskan di situ ya, asyakku fi wahdaniyatillah, ragu tentang tauhid, asyakku fi nubuwati nabihi, ragu tentang kenabian Nabi Muhammad, asyakku fi wujubi ma aujaballahu alaihi, ragu tentang kewajiban apa-apa yang telah diwajibkan. Itu pun terbatas kepada yang maklum minaddin, mafhum bidoruri. Seperti sholat, puasa, zakat, haji. Hal-hal yang memang sudah kewajibannya mujma'. Kalau hukum-hukum lain memang ulama mukhtalaf. Kamu tidak yakin. Saya tidak yakin ini wajib, ini sunnah. Itu nggak lalu keluar dari Islam. Karena wajibnya salam yang kedua dalam sholat beda dengan wajibnya sholat. Ya. Itu mukhtalaf bainal madzahib. Berarti itu bukan maklum minaddin. Bukan mafhum bidoruri, bukan mujma' alaih. Jadi yang kita ragu saja itu sudah keluar dari Islam, apalagi menentang, mengatakan tidak wajib. Jadi kita wajib ya meyakini itu adalah wajib. Nah, itulah maksud dari lam yartabu. Ya. Kemudian selanjutnya wajahatu bi amwalihim, dan mereka berjuang ya. Bi amwalihim, dengan harta-harta mereka. Wa anfusihim, dan dengan diri mereka sendiri ya, bukan cuma hartanya tapi juga dirinya sendiri. Fi sabilillahi, di dalam jalan Allah. Yaqulu, Allah berkata atau berfirman, maksudnya adalah
Jahadu al-musyrikina. Mereka itu memerangi, berjihad, memerangi orang-orang musyrik. Bi'infaki anwalihim. Dengan cara mereka infakkan hartanya. Wa muhajihim. Muhajun itu mahjatun ya. Mahjatun itu ar-ruh atau an-nafsu ya. Jiwa raga lah ya. Jadi itu terjemahan dari atau tafsiran dari anfus ya. Muhajun jamaknya mahjatun. Mahjatun itu nafsun, jiwa ya. Dengan jiwa mereka. Jadi nyumbang harta juga turun tangan langsung. Menyumbangkan diri, menyumbangkan jiwa ya. Fi jihadihim, di dalam perang mereka. Alama amarahumullahu bihi, atas apa-apa yang Allah perintahkan dengan perang itu. Jadi mereka memang diperintahkan untuk berperang, maka mereka berperang ya. Min jihadihim, berupa memerangi mereka. Orang-orang musyrik itu. Wadzalika, dan perang itu atau jihad itu, sabiluhu, adalah jalan Allah, begitu ya. Litakuna kalimatullahi, agar kalimat Allah ya. Artinya itu agar Islam, agar tauhid itu al-ulya, menjadi tinggi ya, unggul. Wa kalimatul ladzina kafaru, ay wa litakuna kalimatul ladzina kafaru, dan agar kalimat ya, atau syiar atau simbol atau gerakan orang-orang yang kafir itu as-sufla, adalah yang bawah. Artinya agar Islam ini menang, begitu ya. Masuk kepada yang paling poin di sini. Ketika orang ini dengan begitu ponggah menafsirkan as-sadiquna itu orang yang benar, orang yang cerdas, yang menabung untuk hidup setelahnya. Aduh, mandana al-kaisul apalah. Aduh, coba perhatikan sebagai closingnya ya. Wa qauluhu ulaika humus shadiqun. Adapun maksud dari firman Allah ulaika humus shadiqun ya. Kalau kita terjemahkan bahasa Indonesia, mereka itu adalah orang-orang yang benar. Tetapi kita harus paham benar di sini. Maka kita baca tafsirnya. Yaqulu, Allah berkata atau berfirman, haula'il ladzina yaf'aluna dzalika. Haula'i, mereka, alladzina, ya mereka, yaf'aluna, yang telah mengerjakan dzalika, hal-hal di atas. Apa itu? Yang pertama, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, tidak ragu tentang Allah, tidak ragu tentang Rasul, tidak ragu tentang kewajiban-kewajiban kepada mereka ya. Jadi ini akidah semua ya. Kemudian yang amaliyah adalah mereka siap melaksanakan perintah Allah, berperang, mengorbankan harta, mengorbankan jiwa ya. Hum, maka mereka yang seperti itu ya, as-shadiquna, adalah orang-orang yang benar. Perhatikan ada catatannya setelah itu. Fi qaulihim, di dalam ucapan mereka, inna mu'minuna, kami beriman. Maksudnya apa? Perhatikan ya, biar kamu tidak goblok. Kalau mereka sudah seperti itu, berarti ucapan mereka itu benar. Berarti benar di sini bukan benar salah, Pak. Bu, goblok. Berarti itu maksudnya adalah jujur. Benar maksudnya adalah yuwafiku al-waqi. Berarti ucapan lisannya itu sesuai fakta. Berarti ini bukan masalah benar salah seperti yang dimaksud oleh tukang motor gede ini, bukan. Tetapi maksudnya berarti ucapan kamu benar ya. Artinya apa? Kamu mengucapkan beriman dan kamu sudah melakukan kriteria-kriterianya, berarti ucapan kamu itu benar. Makanya shadiq itu lebih sering diartikan jujur. Apa itu jujur? Apa itu sidqun? Apa itu benar ya? Al-kalamu alladzi yuwafiqu al-waqi, ucapan yang sesuai fakta. Maka kebalikan dari as-sidqu al-kadzibu, bohong. Jadi benar di sini maksudnya ya berarti ucapan kamu itu benar. Artinya kamu ngomongnya itu ngomong sesuatu yang faktual. Ya. Jadi itu Pak, berarti kamu beriman secara faktual. Ini kan kelanjutannya dari ayat, kamu jangan ngomong beriman dulu deh, buktikan dulu. Kalau kamu sudah masuk kriteria-kriteria ini, kamu sudah laksanakan, oh berarti kamu memang benar-benar beriman. Itu maksudnya as-shadiqun Pak. Kenapa disebut benar-benar beriman? Karena kamu mengaku beriman dan perbuatanmu sesuai dengan apa yang kamu ucapkan. Yaitu kamu laksanakan tahapan-tahapan atau kriteria-kriteria orang yang beriman. Sama dengan ada orang ngomong saya pintar, terus dites kok goblok. Oh berarti kamu bohong. Bukan salah ya, bohong. Kalau ternyata benar pintar, oh berarti kamu benar ya. Jadi pahamlah kita mana benar kebalikan salah, mana benar kebalikan bohong. Shadiq itu kebalikannya al-kadzib ya. Shadiqul wa'di, orang yang janjinya itu benar ya.
Al-amin, orang yang terpercaya, begitu ya. Kemudian la ya, bukan ya. Jadi dijelaskan berarti kalau benar seperti itu maka kalian masuk kepada orang-orang yang jujur dalam berucap. Artinya kamu benar-benar beriman. La bukan termasuk, begitu ya cara mengartikannya ya. Man, orang dokhola yang masuk filmillah ke dalam Islam, artinya mengucapkan saya masuk Islam, saya beriman, bukan orang yang mengaku begitu ya. Khaufas saifi, karena takut dibunuh, takut diperangi, takut pedang. Bahkan dipertegas lagi liyuh konah, dan bertujuan agar dijaga ya, artinya agar tidak dibunuh lah, damuhu, darahnya, agar kamu tidak dibunuh ya. Ya itu kelanjutan dari khofasaf ya. Kemudian wa maluhu, dan agar harta kamu tidak diambil, karena kalau perang terus kalah kan hartanya menjadi harta rampasan ya. Berarti kamu bukan termasuk yang ini. Itu yang dibahas Pak, antara orang yang ngaku beriman, ada yang cuman mengucapkan beriman karena takut menjadi korban ya, takut dibunuh lah, takut hartanya dirampas lah, sehingga pura-pura beriman. Itu kebalikan dari as-sodikun. Berarti al-kadhibun, orang-orang yang dusta di dalam ucapannya. Ini ayat Pak indah sekali, logis sekali, nggak tiba-tiba mental menjelaskan ini nggak ada sambungannya ya, terus masih ngotot tapi kan itu benar. Oh iya, sama dengan tadi Rabbana atina fid dunya hasanah, artinya dilarang mencuri. Iya benar sih dilarang mencuri ya, wis lah, benar lah, terserah kamu ya. Kemudian inilah At-Tabari ya, selalu menyampaikan asarnya ya, atau landasannya ya. At-Tabari mengatakan wa binahwil ladzi qulna fi dzalika qala ahlu ta'wili. Dan sama dengan yang saya jelaskan di atas tadi, atau kami jelaskan di atas tadi, itu adalah diucapkan oleh ulama-ulama ahli takwil atau ulama-ulama ahli tafsir ya. Wa binahwil ladzi qulna fi dzalika qala ahli takwil ya. Dibalik seharusnya qala ahli takwil ya, binahwil ladzi qulna fi dzalika. Pendapat ulama-ulama takwil sama dengan yang sudah kami sebutkan di atas tadi ya. Zakara man qala dzalika, menyebut orang yang berkata seperti itu atau berpendapat seperti itu ya. Ini lalu masuk kepada salah satu bukti asarnya ya, atau bukti landasannya ya. Haddatsani Yunus, langsung kepada Ibnu Jarir At-Tabari, berkata kepada saya Yunus, qala, berkata Yunus itu, akhbarana Ibnu Wahab, mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab. Qala, Ibnu Wahab berkata, qala Ibnu Zaid, berkata Ibnu Zaid ya. Fi qaulihi ulaika humus shadiqun, di dalam menafsirkan maksud dari firman Allah ulaika humus shadiqun, qala Ibnu Zaid berkata, saddaqu imanahum bi'amalihim. Artinya apa? Mereka itu membuktikan keimanannya dengan perbuatannya. Itu Pak Yai, itu. Artinya keimanan mereka bukan lip sync. Artinya apa? Mereka itu jujur dalam mengaku beriman. Jadi as-shadiqun di sini walaupun diartikan benar, bukan berarti sholat 5 waktu benar, mencuri salah, bukan itu ya Bu, bukan, itu benar dan salah. Ini di sini adalah maksudnya benar adalah kesesuaian dengan fakta. Makanya kalau kamu belajar balaghah ya, al-khabaru ma yahtamilus sidqa wal kadhiba. Yang disebut dengan berita adalah mesti 2 kemungkinannya. Kalau enggak benar, benar di situ bukan berarti sesuatu yang benar Pak, tetapi realitas ya, atau faktual ya. Yuwafiqu al-waqi. Walaupun faktanya Maman mencuri itu kan salah toh, mencuri kan salah, tapi ya benar. Kenapa benar? Benar-benar terjadi. Jadi misalnya si Mimin bilang Maman mencuri. Di satu sisi itu salah, kenapa namanya mencuri? Tetapi kalau memang benar-benar mencuri berarti Mimin ini benar dengan ucapannya. Jadi paham ya, mana benar kebalikan salah, mana benar kebalikan bohong. Kalau ternyata Maman tidak mencuri, oh berarti Mimin ini bohong. Berarti ketika kita bilang Maman salah, maka Maman di situ salah kebalikan yang benar, atau benar yang kebalikan salah. Benar itu berarti perbuatan yang baik, salah perbuatan yang buruk. Kalau Mimin kita bilang benar, tidak ada kaitannya dengan salah, tetapi kaitannya dengan Mimin ini berkata benar atau berkata bohong.